Oke, kita mulai ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa semuanya. Alhamdulillah sambil menunggu para siswa-siswi yang baru proses untuk masuk. Alhamdulillah pada pagi hari ini di jam yang kedua jam 9.30 Bapak bisa membersamai kalian di kelas 7B dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sambil menunggu teman-teman yang baru akan masuk, marilah kegiatan pada siang hari ini atau pagi hari ini kita awali dengan berdoa bersama-sama. Kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia di kelas 7B, kalau kemarin Bapak sudah melihat wajah-wajah kalian lewat HP foto, alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak bisa membersamai kalian. Mudah-mudahan para siswa semuanya bisa melihat secara langsung Bapak menyampaikan materi meskipun dari jarak yang cukup jauh, tapi tidak menjadikan penghalang kita bisa bertatap muka. Mohon maaf Bapak karena menggunakan dua aplikasi sehingga saya harus melihat HP Bapak yang ada di samping. Para siswa sekalian, alhamdulillah kita bisa melihat. Mungkin saya belum Bapak lanjutkan di layar HP anak-anak sudah muncul materi ini. Sudah muncul materi ini nak. Saya nanya dulu sudah muncul belum? Kalau sudah muncul silakan disampaikan, dijawab lewat chatting nak. Jangan-jangan Bapak nerangkan nanti ternyata belum muncul materinya. Repotnya di situ. Bapak nerangkan ternyata materinya belum muncul. Adakah materi kelas 1? Materi pertama kelas 7 semester 1. Sudah ada nak? Jika belum kan repot juga nanti. Ternyata Bapak nerangkan ada materi yang bisa dilihat ternyata tidak bisa terbaca oleh kalian semuanya. Oke, sudah ya. Nah, punya Bapak sudah muncul nih. Sudah muncul. Oke. Kita akan membahas materi yang pertama di kelas 7 semester 1 tentang pengertian Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua akan membicarakan nama-nama lain selain Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada beberapa nama. Nanti kita buka bersama-sama. Kemudian fungsi Al-Quran. Ini yang akan kita bahas. Mungkin di pertemuan yang pertama ini kita di tatap muka ini akan 3 hal ini yang akan kita sampaikan. Syukur nanti dari 3 ini masih bisa waktunya untuk sampai ke pengertian hadis, macam-macam hadis dan fungsi hadis. Jika tidak, ya nanti menyesuaikan waktu saja. Mudah-mudahan nyampai. Nanti jika siswa semuanya tidak begitu paham, nanti silahkan bisa bertanya lewat chatting ya. Chatting yang akan ditanyakan atau jabri Bapak secara tersendiri lewat WA juga bisa. Oke, marilah kita awali kegiatan kita pada pagi siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita semuanya dapat ridho dari Allah dan mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Liridhoillah wa lisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Siswa-siswi kalian, marilah kita awali materi yang pertama tentang pengertian Al-Quran. Oke, pengertian Al-Quran. Sambil menunggu
karena sinyal punya Bapak juga belum pindah sebenarnya. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa dari kata qara'a yaqra'u. Al-Quran merupakan isim masdar dari fi'il madhi qara'a yang artinya bacaan. Qara'a yaqra'u Quran, sehingga terus diambil dengan Quran atau Al-Quran. Ini dari bahasa Arab, dari isim masdar dari fi'il madhi qara'a. Kemudian dari definisi pengertian Al-Quran tersendiri adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Nah, ketika turun itu dengan berbagai macam cara. Ada yang dibacakan, ada yang ketika waktu itu turun berupa suara gerincing, ada yang dengan berbagai macam cara ketika malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu. Itu. Dan ketika kita membaca Al-Quran itu, maka kita akan disebut sebagai orang yang sedang beribadah. Artinya kita membaca Al-Quran itu bisa mendapatkan pahala karena merupakan ibadah. Yang kedua, Al-Quran itu bisa memiliki pemahaman sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, dan membacanya merupakan mudah diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat Jibril dari Allah lewat perantara malaikat Jibril itu secara berangsur-angsur, tidak satu gundeng satu Quran utuh, itu tidak, sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena kita itu juga bisa beriktibar kepada Nabiullah bahwa ketika kita mempelajari sesuatu itu juga harus pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Nah, ini diriwayatkan secara mutawatir. Jadi Al-Quran itu Rasul saja menerima sebuah wahyu yang genepnya di Al-Quran itu 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Itu tidak utuh diterima oleh Rasulullah itu segitu, tapi secara bertahap. Hal ini juga bisa dipelajari oleh kita bahwa untuk belajar sesuatu itu juga harus bertahap, berangsur-angsur, secara kontinu. Lebih-lebih di madrasah kita ada program tahfidz. Itu harus dilakukan juga. Kalian ketika belajar tahfidz Al-Quran itu juga harus bertahap, berangsur-angsur. Berangsur-angsur. Karena apa? Kalau tidak berangsur-angsur, kita akan merasa kerepotan. Itu yang berikutnya. Lanjut. Unsur-unsur dalam pengertian dalam Al-Quran. Unsur-unsur dalam pengertian di dalam Al-Quran. Sambil menunggu slide-nya, mungkin belum muncul di tempat Anda. Ini Bapak kena flu ya, jadi batuk. Unsur-unsur dalam pengertian Al-Quran. Yang pertama adalah wahyu Allah. Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Yang kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada berapa nabi sekarang? Allah itu memiliki berapa nabi? Ada berapa? Ya, yang wajib kita ketahui ada 25 nabi dan rasul. Kalau nabinya ada berapa? Banyak.